Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Saya percaya hari ini saudara akan menerima berkat-berkat yang Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Nah, Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami ada di Menara Doa. Satu yang kami rindu, kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami. Apa yang menjadi doa pergumulan kami percaya. Tuhan Engkau tahu semuanya. Dan kami percaya lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat kuasa firman-Mu hidup kami diubahkan. Berkati ya Tuhan Menara Doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Saudara. Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Haleluya. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku
kuasa kasih-Mu. Dari awal bersama-sama katakan, ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah Mari jemaat Tuhan datang sembari ya. Kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus pegang kami. Hari ini kami datang ya Tuhan. Kami berkata bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah kami, mengubahkan hidup kami. Pegang kami ya Tuhan Yesus. Oh ralabaya syadana. Haleluya. Yesus Engkau baik. Oh Yesus.
oleh kuasa kasih-Mu. Terbang, haleluya, terbang bersama-Mu. Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu, ya Tuhan. Terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan datang sembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah datang sembah. Bawa hidupmu sekarang. Izinkan Roh Kudus menjamah. Ini hidup kami, ya Roh Kudus. Basuh kami, penuhi hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, thank you. Terima kasih buat pagi ini kami di Menara Doa Tuhan, Prayer Tower, di mana kami Kau berikan privilege, hak istimewa untuk berdiri sebagai pengintai-pengintai di tempat-tempat tinggi bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Kami tahu ini sebuah panggilan yang besar, yang luar biasa. Kau mempercayakan banyak perkara-perkara besar buat kami. Biarkan kamilah orang-orang yang pertamanya bisa memandang seperti Tuhan memandang tentang keadaan gereja kami, kota kami, dan bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan pagi ini sampaikan pesan-Mu buat kami Tuhan. Kami berdoa pesan Tuhan disampaikan buat kami hari ini. Dan kami semua yang ada di dalam menara doa-Mu ini Tuhan, semakin tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan selalu berdiri di pihak kami bersama dengan kami.
Sampai kemenangan demi kemenangan, penaklukan demi penaklukan, wilayah demi wilayah diserahkan kepada kami Tuhan. Karena kami percaya doa-doa yang luar biasa ketika itu dinaikkan kepada Tuhan. Ketika kemenangan-kemenangan besar yang dari Tuhan diberikan buat kami, kami percaya ada wilayah-wilayah baru, ada daerah-daerah baru lagi yang sedang diserahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kami jadi orang-orang yang memperbesar kerajaan-Mu, bukan kerajaan kami. Kerajaan-Mu yang diperbesar, bukan kerajaan kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan pesan-Mu hari ini. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama berkata, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Di Menara Doa hari ini kita jumpa lagi. Tahun ini saya datang dan ini kali kedua di Menara Doa. Tapi saya bersyukur hari ini. Saya tahu hadirat Tuhan sangat kuat. Setiap kali kita berkumpul, kita mencari wajahnya. Selalu Dia akan hadir dengan sangat setia kepada orang-orang yang mencari Dia. Hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Yosua 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 4. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Jadi semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Ada firman yang luar biasa berkata, hari itu Yeriko sedang gentar dan mereka tutup pintu gerbangnya. Padahal ini bukan kota kecil saudara. Ini kota yang kuat, kota yang besar. Dikatakan ada raja dan ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di kota itu. Tapi saudara, di mana Tuhan sedang berpihak? Di situ ada kekuatan yang jauh lebih besar. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Bahkan kelompok musuh-musuh yang sepertinya hebat, sepertinya kuat, sepertinya luar biasa. Bahkan hati seorang pahlawan akan dibuat gemetar dan ketakutan ketika Tuhan di depan kita. Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah Tuhan sedang di depan kita, sedang memimpin kita, ataukah Dia sedang terlalu jauh dari kehidupan kita dan kau tidak menyadari bahwa Dia jauh dari hidup kita dan kau tidak tahu itu. Tapi kalau Dia, Tuhan yang besar, yang ajaib itu, ada di depanmu, berjalan di depanmu. Semua lawan-lawan kita, semua orang-orang yang coba menjahati kita, berbuat jatakan gemetar dan ketakutan. Kota besar itu ditutup gerbangnya. Tidak satu pun orang berani keluar dan masuk. Kenapa? Ketakutan yang dari Tuhan sedang melanda. Orang-orang Israel, mereka bukanlah tentara yang hebat. Mereka adalah bekas budak. Mereka tidak pernah berlatih menjadi seorang pasukan dan tentara yang hebat, gak pernah. Puluhan tahun diperbudak. Dan hari itu harusnya mereka masih sebagai seorang budak yang belum tahu bagaimana berperang dengan kuat. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak urusan dengan keadaan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Maukah engkau berserah kepada Dia? Berserah. Itu satu kata yang pendek, berserah, surrender. Tapi dalam kata itu ada maksud dan arti yang sangat dalam. Sebab berserah tidak gampang. Sebab sebagai manusia, kita selalu coba berjuang dengan kekuatan, kemampuan kita, dengan ide manusia kita, kesanggupan kita, kekuatan kita. Tapi orang yang berserah adalah orang yang taruh semua kekuatannya, ide bagusnya, kemampuannya, kehebatannya, usahanya, dia taruh
di kaki Tuhan. Dan dia berkata, aku berserah kepadamu Tuhan. Perbuatlah apa yang terbaik buat aku. Ada satu titik dalam hidup Yosua. Sebelum dia memenangkan pertempuran besar itu, dia berserah. Sebab ketika dia mendekati kota Jericho, dia ketemu dengan kepala pasukan bala tentara surga. Disitulah dia melepas kasutnya. Artinya apa? Haknya, kemampuannya, kesanggupannya dia lepas. Dan dia berkata, aku sujud kepadamu, aku menyerah kepadamu. Saudara, di saat penyerahan, disitulah letak kekuatan yang paling dahsyat. Sebab bukan lagi kau yang berperang, tapi Tuhan akan take over dan ambil alih seluruh hidupmu. Tiap kali kau berdoa, itu saat yang paling bagus. Apa yang kau kerjakan? Kau taruh semuanya di kaki Tuhan. Dan kau berserah dan berkata, Lord, take over all. Tuhan ambil alih semua. Di situ kau akan melihat kekuatan yang tidak terbatas sedang dialirkan. Kekuatan yang tidak terbatas. Unlimited strength. Limitless strength. Kekuatan tanpa batas sedang ditransferkan masuk dalam hidupmu. Dan tiba-tiba kau berubah menjadi orang yang sangat kuat. Bukan engkau yang kuat. Kekuatannya sedang ditransfer masuk dalam hidupmu. Surrender, berserah. Itu keajaiban yang luar biasa. Itulah kenapa dia mengajar kita anak-anak Tuhan. Selalu berserah kepadanya. Sebab di titik itulah kekuatanmu menjadi sangat luar biasa. Dunia berkata, berserah itu lemah. Betul, buat orang dunia berserah, menyerah itu lemah, tanda kekalahan. Tapi kalau kau berserah pada Tuhan, bukan tanda kekalahan, tanda kemenangan yang dahsyat. Tanda kemenangan yang dahsyat. Sebab tidak gampang orang berserah. Hari itu Jericho gemetar ketakutan. Karena pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa tahu ada Tuhan yang sedang bergerak di depan mereka. Ketika mereka berserah, disitulah Tuhan memberikan sebuah jalan keluar. Saudara, kalau kau pengen tahu jalan-jalan Tuhan, kalau kau pengen tahu rahasia-rahasia Tuhan, gak ada cara lain. Surrender, berserah. Dan Tuhan berkata pada Yosua, kalau kau pengen menaklukkan kota yang berkubu bertembok sangat tebal ini, yang rasanya tidak mungkin bisa ditaklukkan, ada caranya. Dan dia berkata, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, dan buat 6 hari lamanya. Kelilingi kota itu sehari sekali, 6 hari. Mungkin orang tanya, ngapain? Kita kan mau perang. Kok disuruh berjalan mengelilingi? Saudara, itu strategi Tuhan. Setiap kali dia memberikan jalan keluar, dia sudah tahu apa yang dia akan lakukan. Kita ini gak tahu, saudara. Dan kita ini sok tahu. Tapi kalau dia memerintahkan sesuatu, kelilingi kota itu 6 hari. Dan sekali setiap hari. Saya coba tahu berapa lama sih untuk kelilingin kota itu, saudara. Diperkirakan 1 sampai 1,5 jam untuk kelilingin Jericho, saudara. Jalan kaki. Dia ngomong sehari sekali aja, 6 hari kerjakan. 1 sampai 1,5 jam orang keliling kota itu. Mungkin mereka berkata, ngapain? Jalan 1,5 jam lumayan, saudara. Dan dia berkata, pada hari yang ke-7, terakhir, kelilingi 7 kali. Artinya hari itu minimal 7 jam. Sampai mungkin 10 jam lebih. Mereka jalan kaki kelilingi kota itu. Capek, saudara. Capek. Pertanyaannya, maukah engkau taat? Ketaatan itu perlu sebuah kepercayaan. If you not trust God, impossible to obey Him. Kalau engkau tidak sungguh percaya pada Dia, tidak mungkin kau bisa taat, saudara.
Kalau kau gak percaya dia, gak mungkin bisa menyerah. Ada banyak orang yang coba untuk berserah, tapi kau gak percaya, tidak bisa saudara. Awali penyerahanmu untuk percaya pada dia, bahwa dia sanggup mengerjakan perbuatan besar. Percaya dan kau bisa berserah. Percaya dan engkau bisa mentaati dia dan tidak terlalu sulit. Hari itu tanpa komplain, tanpa mempertanyakan Tuhan, Yosua perintahkan jalan, jalan, dan mereka jalan. Diam, gak boleh ngomong, diam, susah. Karena kita ini karakter kita suka ngomong. Apa saja kita akan memberikan pendapat kita, komplain, ya kan? Kalau ke gereja kelamaan dikit kita komplain. Kok lama? Doa lama dikit pasti komplain, komentar. Apalagi semakin banyak jemaatnya, ribuan, makin banyak komentarnya saudara. Tapi ini bagus yang Tuhan katakan, selama kamu kelilingi tembok itu, gak ada komplain, tidak ada perkataan, diam. Bagus saudara. Sebab kalau engkau diam, disitulah saatnya dia bicara. Tapi kalau engkau terlalu banyak bicara, kadang-kadang Tuhan diam. Kenapa kau tidak dengar suaranya dan tidak dengar perintahnya dan direction Tuhan? You talk too much. Kau terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara. Dan dia berkata, diam dan taati aku. Itu pasukan yang bukan tentara kok saudara. Dia jalan kelilingi 1 hari, 2 hari, 6 hari. Dan hari ke-7 dia berkata 7 kali. Capek, taat saja. Waktu mereka keliling 7 kali, pada hari ke-7 dia berkata ini waktunya tiup sangkakala, bersorak dengan kuat. Dan di luar ekspektasi, ketika mereka tiup sangkakala dan bersorak dengan kuat, itu tembok roboh ke arah keluar, bukan ke dalam, tapi keluar. Ada kuasa power yang dahsyat yang bekerja di dalam kota itu, yang menghantam keluar. Itu tembok terhancurkan, keluar semua hancurnya. Bukan kekuatan dari luar ke dalam saudara, tapi dari dalam. Sebab Tuhan yang masuk ke kota itu lebih dahulu. Dia berkata kamu di luar, biarkan aku yang masuk nomor 1. Saudara tahu, detik kau menyerah, dia pasang badannya, aku yang mengerjakan buat kamu. Don't be afraid, jangan takut saudara. Di saat kau menyerah pada dia, berserah, dia bergerak. Di dalam kota itu dia hancurkan tembok-tembok itu. Dan bagian mereka, cuma mereka lompat masuk ke dalamnya. Dan mereka mengalahkan penduduk kota itu. Bahkan pahlawan yang gagah perkasa, gemetar dan tidak berdaya. Para budak bisa menaklukkan pahlawan. Itu tidak mungkin. Sebab pahlawan tahu bagaimana berperang. Sementara para budak tidak tahu. Tapi bagaimana mungkin budak itu yang bukan tentara bisa mengalahkan pahlawan-pahlawan? Satu alasannya, because of God. Sebab Tuhan. Biarkan orang bicara tentang kehidupan kita dan berkata, aku tahu karena Tuhan dia diangkat tinggi. Karena Tuhan dia dibuat berhasil. Karena Tuhan diberkati pekerjaannya. Karena Tuhan. Dan tiba-tiba semua yang bicara tentang hidup kita tidak lagi. Tapi satu yang sedang dibicarakan. Karena Tuhan. Disitulah we glorify God. Kita mempermuliakan dia. Sebab yang sedang dibicarakan bukan engkau lagi. Tapi Tuhan yang sedang dibicarakan. Dalam peperangan Yeriko, yang sedang dibicarakan bukan kehebatan Israel, bukan. Tapi mereka berkata, Tuhannya Israel yang menggentarkan kami dan yang menghancurkan kami dan mengalahkan kami. Dan hari itu mereka pulang dengan sebuah kemenangan yang besar. Perlu sebuah ketaatan total di sini. Ketaatan total
Kenapa saya tambahin ketaatan total? Bukan cuma ketaatan total. Sebab ketaatan itu bicara bagaimana kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Kalau dia perintahkan sesuatu dan engkau tidak melakukan tepat seperti yang dia katakan, engkau tidak taat, saudara. Ketaatan yang sebagian itu bukan ketaatan, sudah ketidaktaatan. Kalau Tuhan katakan buat ini, belajar taat dengan total. Kerjakan apapun sekalipun tidak masuk akal. Gak masuk akal perintahnya, tapi kerjakan dalam ketaatan. Kalau kau berani mengerjakannya dalam ketaatan, dia akan menunjukkan kehebatannya. Yang kedua, ketaatan yang tertunda. Kalau dia berkata hari ini, kali ini, dan kau berkata nanti Tuhan, tahun depan, nanti Tuhan. Ketaatan yang tertunda bukan lagi ketaatan. Ketaatan adalah saat dia perintahkan, kau kerjakan apapun. Dan saat itu juga, ketika ada orang-orang yang mau mengerjakan itu, mereka lihat betapa Tuhan mengerjakannya dengan ajaib dan menolong mereka. Orang-orang Israel yang keliling itu juga mereka mengerjakan di dalam sebuah ketepatan. Tepat. Apa yang Tuhan katakan tepat dikerjakan. Apa yang Tuhan perintahkan tepat. Belajar dengan Tuhan, minta mengerjakan segala hal di dalam sebuah ketepatan. Kata dosa itu hamartia, artinya sebenarnya tidak tepat, meleset. Ketika ada orang yang manah, kena disasar panah. Kalau dia bisa tancapkan dengan bagus, orang berkata bagus. Kalau meleset, hamartia. Dosa adalah tidak tepat. Tiap kali Tuhan suruh sesuatu, perintahkan sesuatu, dan kau sedang melenceng, disitulah ketidaktepatan terjadi. Kalau tepat, dia berikan kemenangan yang luar biasa. Amin. Mereka menang. Mereka dapatkan kemenangan yang hebat. Tapi ini satu peringatan bagus buat kita semua. Di tengah-tengah kemenangan itu, Tuhan kasih satu perintah kepada Yosua dan pasukannya. Yosua 6, 18, 19. Tapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Di tengah janji kemenangan, Tuhan memberikan warning, peringatan. Jangan ambil jarahan. Sebab semua emas, perak bawa kepada Tuhan buat kemuliaan Tuhan. Dan sisanya harus dihanguskan, dimusnahkan. Ini perintah yang gak gampang, saudara. Bagaimana mereka datang di kota itu melihat semua kekayaan. Yeriko kota yang kaya. Kalau itu kota tidak kaya, tidak akan ada tembok yang tebal. Kalau kota yang miskin, penduduknya tidak hebat, gak kaya, tipis, temboknya gak akan tebal. Sebab itu kota yang limpah kekayaan. Temboknya tebal untuk menjaga semuanya. Waktu mereka sudah menang, mata mereka melihat semua kekayaan yang hebat itu. Tapi Tuhan kasih perintah, jangan diambil. Ada yang untuk Tuhan, tapi yang kedua harus dimusnahkan. Saudara, ini berat. Sebab kita ini punya karakter suka mengambil. Disinilah sedang ditantang di dalam kemenanganmu. Beranikah kau berikan apa yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan. Dan apa yang tidak boleh kau sentuh, kau tidak mau sentuh. Semua tentara mentaati. Ada satu yang namanya Akan. Hari itu waktu dia menang, dia lihat. Ada emas, ada perak, ada jubah sinear yang sangat indah. Dia lihat, menggoda hatinya. Sudah diperingatkan, jangan. Saudara, kalau dia berkata jangan dilanggar. Jangan adalah jangan. Dia ambil dan dia simpan di kemahnya. Dia gali, dia masukkan, dia tutup. Tidak kelihatan. Apa yang terjadi?
ketika mereka perang dalam perang berikutnya melawan kota Ai, mereka dikalahkan. Ketika tidak taat, kekalahan dialami. Setiap ketaatan membawa kemenangan. Setiap ketidaktaatan membawa kekalahan, bukan kekalahan, kehancuran. Kenapa dia berkata taat? Sebab dia punya rencana kemenangan buat kita. Tapi betapa sukarnya manusia dan betapa bebal hati kita. Dia berkata jangan, tetap akan ambil, dan dia sembunyikan. Dan mereka kalah. Ending cerita itu akan harus mati. Dan keluarganya dilempar batu. Dan mereka itu lembah, namanya lembah Akan atau Akor. Lembah kutukan. Ada pelajaran bagus. Waktu saya baca cerita ini, Tuhan berkata, di mana akan menyimpan semua emas, perak dan baju sinear di dalam kemah, tempat yang paling dalam. Ini pelajaran buat kita juga. Kemah selalu bicara tentang hidup kita. Betul, kita ini kemah. Paulus berkali-kali berkata, aku akan kemahku yang di dunia ini aku tinggalkan. Aku akan pergi kepada Tuhan. Kemah bicara hidup kita. Dan dia paling dalam yang tersembunyi. Apa itu saudara? Bicara tentang hati. Gak ada yang tahu hati kita. Tapi Tuhan tahu hatimu. Dia sembunyikan sangat rapi. Tuhan tetap tahu. Dan Tuhan berkata, Joshua, ada satu orang yang melanggar. Akhirnya hari itu dibongkar, kedapatan. Tapi hari itu terlambat saudara. Dia harus mati saudara. Dalam hidup kita, jangan pernah simpan barang-barang yang terlarang di sini. Apa yang bagiannya Tuhan, kasih saudara. Kalau dia berkata berikan itu milikku, kasih. Kalau ada bagian-bagian yang dia berkata, yang ini jangan sentuh, jangan pernah sentuh. Karena dia tahu membawa kehancuran. Kok Tuhan pelit? Kok Tuhan jahat? No. Setelah mereka mengalahkan kota Ai, Tuhan berkata ambil jarahan buat kamu. Saudara, dia tahu mengatur kapan jangan, kapan dia izinkan. Maukah engkau mentaati dan percaya pada dia? Dia tidak pernah punya rencana jahat. Dia tahu setiap rencananya. Bagian kita total surrender, total trust, percaya dengan total, berserah dengan total. Dan kau akan lihat, dia akan bawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. From glory to glory. From victory to victory. Saudara, betapa dahsyat orang-orang yang mau taat kepada dia. Berjalan ikut perintah-perintahnya. Kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Dia sediakan buat kita. Amin. Amin. Saya berdoa renungan pagi ini dalam prayer tower, menara doa ini sedang bicara kuat dalam hatimu. Dia mau memberikan kemenangan dalam hidupmu. Dia mau jaga hatimu. Jaga dengan segala kewaspadaan. Dan kau lihat kekuatan yang tidak terbatas dialirkan. Kita naikkan satu pujian saudara. I surrender all, I surrender all. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Surrender all. I surrender. I surrender all to thee. All to thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all to thee. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah,
Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Sekali lagi, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Shalom saudara, saudara semua diberkati yang pesan ini. Jadi di dalam kisah Yosua ini sebenarnya ada dua ya orang, ya kan, dua orang yang menyembunyikan sesuatu. Yang pertama tadi dibahas adalah akan menyembunyikan barang-barang yang dilarang oleh Tuhan. Ya emas, perak, besi, baju siner, lambang daripada Babel di dalamnya. Dia seorang prajurit yang terhormat, tapi akhirnya dia mati dengan tidak terhormat. Apa sih menjadi hak Tuhan sebenarnya? Saudaraku, yang pertama adalah apa? Persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Katakan amin saudara, itu milik Tuhan. Kalau saudara mau hidup dalam janji Tuhan, serahkan, jangan sentuh perpuluhan itu. Aku akan buka tingkap langit, curahkan berkat. Yang kedua, hak Tuhan apa? Pembalasan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan sentuh itu, jangan ambil itu. Saudaraku, kalau kita mau ambil hak, saudara, hak Tuhan, perpuluhan, hati kita menyembunyikan keserakahan. Kalau kita ambil hak Tuhan dalam bentuk pembalasan, hati kita akan menyembunyikan kebencian dan kepahitan. Yang ketiga adalah jangan ambil hak Tuhan. Yang ketiga adalah penyembahan. Penyembahan hanya untuk Tuhan. Peninggian itu hanya untuk Tuhan. Setuju saudara? Katakan amin. Kalau kita ambil penyembahan, kita simpan kesombongan. Yang akan merusak semua daripada kehidupan kita. Hari ini Bapa dalam nama Yesus, ajar kami Tuhan. Belajar dari kisah Akan. Satu wanita menyembunyikan, untuk menyelamatkan dua daripada mata-mata Israel. Karena dia menyembunyikan daripada umat Tuhan. Untuk menyelamatkan umat Tuhan. Ketika Tuhan mengadakan pembinasaan atas Yeriko, Tuhan selamatkan Rahab bersama dengan keluarganya. Apa yang kita sembunyikan di hati kita, itu akan menentukan masa depan kita. Rahab menyembunyikan mata-mata Tuhan. Saudaraku, dia dan keturunannya diberkati Tuhan. Keturunannya menjadi raja Israel, bahkan raja di atas segala raja Yesus. Akan dibinasakan semua keturunannya. Hari ini Tuhan, pesan-Mu begitu kuat buat setiap kami. Biarlah yang kami sembunyikan di hati kami, barang-barang yang berharga, yang mulia, kasih Tuhan, firman-Mu, Tuhan, jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pesan yang kuat hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.